Dikmen Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur, Ibu Sri Takari. Yang saya hormati pengawas SMK, Bapak Kolik, dan juga yang saya hormati Ketua Rayon, Pak Caca, beserta Rayon SMK Jakarta Timur 2, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK, baik negeri maupun swasta, di wilayah 2 Jakarta Timur. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kami yang berbahagia ini kita dapat bergabung bersama di Zoom meeting dalam rangka rapat tentang vaksinasi. Di sini karena kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran bergabung di Zoom meeting ini yang tentunya kita dalam ini tidak kenal waktu ya, tak terbatas dengan waktu, dengan ruang, selalu kita harus siap, selalu ada koordinasi. Maka pada siang hari ini pun kita mendapatkan undangan untuk mengikuti rapat tentang vaksinasi yang diselenggarakan oleh Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan untuk menyampaikan acara susunannya. Yang pertama adalah sambutan dari pengawas, yaitu Pak Kolik, penjelasan. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dan sambutan dari Kasih Dikmen Sudin Pendidikan Jakarta Timur, Ibu Sri Takari, dan langsung kepada tanya jawab terakhir penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk jalannya atau lancarnya kegiatan rapat pada siang hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama. Dalam hal ini adalah sambutan dari pengawas SMK, yaitu Bapak Kolik. Kepada Pak Kolik disilakan. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ibu Sri Takari sebagai Ibu Suyamti, Ketua MKKS bersama Pak Caca, dan pembawa acara Ibu Ika Atika. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan ini, terus terang semalam saya dengan Bu Sri Takari dan juga Bu Suyamti rapat. Di dalam rapat ternyata target pencapaian vaksin ini masih kurang ya. Kita mengkhususkan pada SMK saja karena emang kita di bidang SMK. Dari bidang SMK ini akhirnya ditunjuklah beberapa PCIC. Jadi siapa sih artinya? Jadi orang-orang yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap wilayah di kecamatan masing-masing. Tentunya penunjukan Bapak dan Ibu sebagai PIC dalam hal tindak lanjut vaksin bagi yang belum, ini merupakan suatu kehormatan karena penilaiannya kan tentu Bapak Ibu bekerja dengan baik dan juga pastinya konsisten. Untuk PIC di Keramat Jati itu Ibu Maria Ulpah dari SMK 64 dan Pak Denny dari Budi Warman 1. Untuk PIC dari Makassar itu Bu Endang dari Uswatun Hasanah dan Pak Suno dari Yamas. Selanjutnya untuk wilayah Kecamatan Pasar Rebo, Pak dari SMK 22 dan Ibu Ikah dari PP Sudirman 1. Untuk dari Kecamatan Cipayung itu Ibu Astuti dari 66 dan juga Pak Soni dari SMK 16, SMK PGRI 16. Lalu PIC untuk Ciracas itu Ibu Wahyu Idawati 68 dan
Bapak Cicuk Sugiarto dari PRI 20. Nah, Bapak dan Ibu yang ditunjuk sebagai PIC nanti yang mengontrol untuk sementara ini, mengontrol data-data siswa dari sekolah yang belum vaksin, yang di dalamnya itu karena komorbid, karena tua, karena sakit, karena konfirmasi COVID penyintas maupun terpapar serta berada di luar kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang tua yang belum divaksin itu harus ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian dari sekolah. Jadi ini data mengapa siswa kok ada di luar daerah, sudah divaksin atau belum, jangan-jangan di sana juga sudah. Lalu kalau bagi siswa yang sakit juga ditanyakan apakah sakitnya sudah sembuh. Lalu nanti semua itu dilaporkan. Begitu juga yang tidak diizinkan usaha dari Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah nanti didata. Saya sudah membuat formatnya format Excel, karena form kan lama, di formnya nanti dilampirkan saja sebagai attachment atau lampiran. Formatnya saya izin share dulu. Ini formatnya Bapak dan Ibu sekalian. Sudah tampil ya? Nah, jadi halo? Bapak Ibu sudah tampil ya? Sudah Pak, sudah tampil Pak. Nah, ini kan kemarin belum dengan alasan konfirmasi COVID, tidak diizinkan orang tua, sakit, berada di luar kota, lain. Nah, saya ingin sekolah itu menuliskan di solusinya yang dilakukan apa. Misalnya ini dituliskan nama sekolah, misalnya SMK Angkasa 1, alamatnya di mana, kecamatannya di mana, lalu kelurahannya di mana. Lalu dituliskan misalnya ada 3 orang, dituliskan nama siswa yang belum vaksin, kelasnya kelas berapa. Kalau dia komorbid cukup di checklist saja, ini semua di checklist. Kalau memang ada yang berada di wilayah ini, misalnya penyintas atau terpapar, tidak diizinkan, tapi bukan dituliskan checklist tapi dituliskan jumlahnya, misalnya dituliskan checklist. Jadi nama siswa dituliskan di sini, lalu di checklist saja. Lalu solusi yang Ibu lakukan, misalnya Bapak Ibu lakukan, misalnya siswa ini ada di luar kota, solusi yang Bapak Ibu lakukan apa? Misalnya sudah di telepon, sudah dihubungi, apakah ditanyakan sudah vaksin atau belum. Nah, ini untuk yang siswa-siswa yang belum divaksin. Setelah itu misalnya nomor 2 ada 3 siswa, yang satu lagi misalnya tidak diizinkan orang tua. Tentu kan ada usaha Bapak dan Ibu sekalian nih, walaupun mungkin orang tuanya agak ganteng lah, katakan dikit-dikit nanyanya tentang vaksin. Nah, Bapak Ibu harus ada kemampuan tapi tidak boleh memaksakan ya. Harus ada kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif, karena itu salah satu kompetensi kepala sekolah. Memang komunikasi yang jelas tujuannya tercapai. Kalau belum tercapai berarti komunikasi kita belum efektif. Nah, setelah ini semua, jadi ini cukup di checklist karena nama siswanya sudah ada, dengan kelasnya ditulis, lalu solusinya tiap-tiap anak ini. Lalu setelah itu laporan ke PIC. Nah, ini laporan ke PIC siapa?
dengan GIPOM. Nanti PIC bisa melihat, berarti ini kalau sudah mengisi GIPOM ini sudah di checklist semua. Nah, laporan ke PIC ini nanti oleh PIC diapain data ini? Ini yang untuk PIC. Jadi itu ya Bapak Ibu, untuk sekolah, karena yang ditanyakan itu sekarang dengan ketercapaian vaksin yang 88, katanya kita paling rendah di DKI, tentu yang belum ini harus ada usaha-usaha. Nah, cuma bagi sekolah yang sampai 60-an, 61-an ini mungkin agak banyak, karena itu kalau dibuat GIPOM ini kan sangat lama. Akhirnya saya membuat format ini saja, ditulis, diketik, lalu hasilnya ini nanti tetap saja dalam bentuk Excel, tidak dirubah ke PDF, lalu dilampirkan dalam isian GIPOM. Nah, ini setelah diisi oleh Bapak Ibu sekalian, jangan lupa di tanda tangani ya. Kepala sekolah tetap menandatangan, lalu petugas yang mengisi itu tentu kan bisa saja bukan kepala sekolah, tapi misalnya operator atau siapa. Setelah itu data ini Bapak Ibu isi, Bapak Ibu input ke dalam link GIPOM. Link GIPOM-nya itu tidak banyak, pertanyaannya cuma ada 6. Yang pertama nama sekolah, di huruf besar semua, alamat nama kasek, alamat sekolah, kelurahan, kecamatan, setelah itu attachment baru kirim. Nanti setelah dikirim ke GIPOM, maka otomatis nanti akan masuk ke dalam GIPOM, dan saya sudah meng-share kepada PIC masing-masing kecamatan untuk melihat hasilnya. Nanti tiap-tiap PIC kecamatan itu yang tadi ditunjuk, misalnya Bu Maria Ulfah, nanti otomatis akan mendapatkan data yang kuning ini. Nanti ini juga lupa, saya masih ditambah solusi satu lagi. Nanti PIC tinggal menambahkan kolom yang biru pada Google Form yang diisi oleh sekolah. Mungkin yang sekolah itu mengirimkan di data yang kuning itu, yaitu yang ini. Nah, data sekolah itu nanti akan seperti ini. Lalu dilihat oleh PIC masing-masing, oh SMK ini ada 3 orang. Ternyata dari yang kemarin itu sakit sekarang sudah sembuh. Jadi yang kemarin sakit ini misalnya 1, ternyata di sini ada solusinya, sudah sembuh dan akan divaksin. Nah, setelah Bapak Ibu siap divaksin, setelah Bapak Ibu mengirimkan data ini, maka nanti PIC sekolah itu akan melihat data yang ada di tiap-tiap sekolah, lalu melakukan koordinasi ini untuk tugas PIC. Misalnya Pak Bu Maria, Pak Mardeni, Bu Endang, Pak Sukino, Pak Deni, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nanti apa yang dilakukan oleh Pak Sukino misalnya di Makassar, kalau ada SMK, katakan SMK Angkasa 1. Ada mana? Nah, nanti oleh Pak Sukino sebagai tindak lanjut PIC, dia akan berkoordinasi, Pak Sukino akan berkoordinasi dengan Saklak atau dengan kepala puskesmas atau dengan sentra vaksin. Bisa nggak anak yang tadi dituliskan oleh SMK Angkasa 1 yang sudah selesai atau yang siap karena sudah sembuh itu divaksin? Kalau ada dari Pak Sukino ini menuliskan berapa anak, namanya juga sudah ada kan tadi, tinggal berkoordinasi dengan Kasatrap atau atau misalnya sentra vaksin, atau didaftarkan di Jaki juga boleh, atau yang keliling. Nanti dimintakan lalu dituliskan rencana vaksinnya tanggal berapa atau di mana. Setelah ini selesai, maka PIC ini nanti akan memonitoring pelaksanaannya pada hari dan tanggal tersebut. Setelah itu hasilnya bisa dicontreng, katakan sudah. Nah, ini dibagi-bagi menjadi beberapa PIC
setiap kecamatan supaya lebih mudah. Jadi ini memang hanya untuk siswa vaksin saja. Nanti pun dari Bu Ika mungkin akan jumlah siswanya berapa, yang sudah divaksin berapa, yang belum. Nah ini adalah format bagi yang belum saja. Kadang-kadang kan komorbid seperti kepala itu awalnya komorbid, tapi setelah ada perasaan dari keterangan dokter ternyata bisa divaksin. Nah itulah yang kira-kira yang kita maksudkan. Nah di sini Bapak dan Ibu sekalian, di sini solusi yang dilakukan oleh sekolah ini penting. Solusi yang dilakukan oleh sekolah atau penyintas atau orang tua tidak mengizinkan, dan ini sebetulnya masih ambigu ya, yaitu maksudnya apa gitu dan lain-lain. Jadi harusnya ini lebih jelas sehingga solusinya jelas tiap anak. Nah ini perlu isi sesuai dengan sekolah masing-masing. Mungkin kalau yang belum sampai dengan sekarang tinggal 3 orang atau 6 orang itu ringan ya. Tetapi kalau yang agak banyak sampai 103 umpamanya, itu mungkin ini akan panjang. Nah, tinggal ditambahkan lagi lalu dijumlahkan sehingga nanti hasil dari format ini dilaporkan ke Google Form, yaitu Excel saja. Nanti Excelnya udah saya buat, nanti saya sharing ke grup JT2. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian yang diinginkan oleh Kasudin kita. Terus terang saya juga agak gimana ya, kasihan juga Kasudin kita ini, karena ternyata Jakarta Timur 2 dengan Kasudin kita yang penuh lemah lembut ya, orangnya sabar, ternyata paling bawah hasil vaksinnya. Padahal terbanyak yang belum divaksin itu yaitu tadi, kenapa kok siswa ada berada di luar kota, lalu kenapa yang sakit angkanya tetap seperti itu, padahal kan seharusnya kita tanyakan lagi sudah sembuh atau belum, apalagi ada dan lain-lain. Lalu ada juga yang dengan orang tua, padahal kita tahu nanti pada saat PTM kan diharapkan siswa sudah semuanya. Lalu juga yang penyakit bawaan mestinya juga sudah ada usaha dari kita semua. Jadi kita tanyakan Bapak Ibu, kalau memang ternyata hasilnya yang komorbid ya tetap tidak bisa dituliskan. Yang jelas harus ada laporan. Laporannya bagaimana Bapak Ibu? Diharapkan setiap hari laporan ini, karena kemungkinan kan hari ini berubah, anakin bagi yang belum saja. Kalau sudah berarti kan nanti laporannya akan berkurang hari berikutnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, ini yang saya maksudkan, bahwa yang ada di grup itu adalah contoh, misalnya SMK Angkasa 1 ada beberapa orang belum vaksin dengan penjelasan komorbid, COVID tidak diizinkan, sakit, berada di luar kota, lain-lain, belum ada solusi yang dilakukan. Nah setelah solusi dilakukan, katakanlah yang sakit ini satu orang bernama Ahmad namanya, yang tadinya sakit akhirnya setelah Bapak Ibu melakukan komunikasi ternyata sudah siap. Nah siapnya ini harus kita wadahi, karena itu laporkan ini ke Google Form, nanti yang tadi simpel sekali, nanti oleh PIC. Bagi yang di Kecamatan Makassar tentunya Google Form-nya sama semua ya, nanti tinggal Pak Sukino misalnya tinggal memfilter saja, karena nanti di sini ada nama sekolah, nanti per nama sekolahnya aja, karena isian Google Form-nya itu ada nama sekolah, alamat sekolah, nanti per nama sekolah atau per kecamatannya saja kita filter, jadi nanti terdata semua khusus yang di kecamatan. Nah nanti ada beberapa sekolah, misalnya katakan 3 sekolah atau 11 sekolah yang sudah jelas, yang sudah ada. Dari 11 sekolah nanti dia akan mengirimkan data ini masing-masing. Nah berdasarkan data ini masing-masing, maka Bapak Ibu PIC tadi memindahkan format tadi di wilayah yang kuning, kurang solusinya aja.
Nah, di wilayah yang kuning, lalu tindakan Bapak Ibu sebagai ini dilaporkan ke Kasudin bahwa Bapak Ibu yang menjadi PIC adalah orang-orang yang mampu untuk melakukan tindakan ini. Setelah dapat data, maka melakukan koordinasi, bisa ke Kasatlak, bisa ke kepala puskesmas, atau bisa ke sentra vaksin, atau misalnya menyuruh siswa mendaftarkan ke Jaki. Setelah itu nanti ada tanggal rencana vaksin. Nah, setelah ada tanggal rencana vaksin, tentunya Bapak Ibu akan memonitor nantinya, karena kan di wilayah masing-masing, misalnya Pak Sukino tidak jauh misalnya di wilayah Makassar, nanti kalau memang ada di wilayah Makassar, saja Pak Sukino ini melihat langsung, lalu menuliskan hasilnya. Tanggal pelaksanaan hari sekian, ternyata harusnya 5 orang dari Makassar ini, ternyata hasilnya cuma 3 orang, ya sisa 2 orang dituliskan, juga yang sisa yang melaksanakan 3 orang juga dituliskan. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, nanti saya share di grup format ininya, bisa langsung setelah ini diisi. Jadi yang ditekankan oleh Kasudin adalah bagi siswa yang belum vaksin yang saat ini belum vaksin itu bagaimana cara bisa divaksin. Kalau memang tidak bisa ya tidak apa, tapi laporan tiap harinya paling tidak ada, walaupun apa-apa nggak berubah, ya memang itu keadaan kondisi, tapi sudah ada sekolah maupun dari PIC untuk SMK. Apakah SMA, SMP, SD, PKBM begini? Sama Bapak Ibu. Jadi kita masih ada sekolah yang melaporkan, yang punya kemampuan, tapi informasi itu Pak lakukan. Kalau ternyata mentok ya mau diapain lagi, tapi jangan sampai kita tidak laporan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saya share format laporan, itu ada 2 sheet, format laporan sekolah yang isi sekolah saja. Kalau yang PIC nanti tadi yang tiap kecamatan 2 orang. Jadi begitu ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan Ibu kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Holik atas penjelasannya. Mudah-mudahan nanti dapat ditindaklanjuti sehingga mudah-mudahan banyak perubahan ya Pak ya, yang tadinya belum mencapai target tambah terus sehingga peringkat Sudin Timur 2 meningkat bukan di peringkat terakhir ya Pak ya, mudah-mudahan. Baik, untuk berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan, arahan dan langsung penjelasan dari Kasih Dikmen Sudin Pendidikan Jakarta Timur 2. Kepada Ibu Sri Takari disilakan. Baik, terima kasih Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya hormati Pak Holik, Pengawas SMK, Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur, Ibu Suyanti, selaku Ketua MKKS Ketua Rayon juga, Pak Caca, kemudian Ibu Ika, Bapak Ibu, Kepala SMK Negeri dan Swasta, Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur. Mohon maaf sebelumnya, semoga tidak bosan ya Kakak dan Ibu, kita ketemu lagi. Ini semata-mata dalam rangka kita untuk mensukseskan program pemerintah ya, program pemerintah tentang vaksinasi yang juga kaitannya adalah tugas kita semuanya. Jadi di sini tidak ada dikotomi negeri maupun swasta, kita sama-sama Bapak dan Ibu, ini adalah program yang memang harus kita sukseskan dan harus kita sama-sama kita junjung tinggi ya.
Intinya kan seperti itu. Bapak dan Ibu, untuk vaksinasi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Holi, bagaimana posisi Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur ini berada di bawah, ya. Mungkin berada di bawah tadi ada beberapa faktor mungkin ya, tapi kita juga begitu kemarin itu dibuka, tapi sayang sekali kemarin juga tidak setiap kecamatan dibuka, contohnya ya kemarin itu hanya Makassar ya Pak Oli kalau tidak salah ya yang sudah siap data. Nah kemudian dibentuklah tim-tim Bapak dan Ibu yang PIC nanti yang akan bertugas di setiap kecamatan, baik itu Satla kecamatan, pengawas maupun kasih. Nah kemarin juga saya kebagian tugas itu di Makassar. Namun demikian saya bilang, saya dengan Bu Yanti diskusi juga dengan Pak Holik, kita tidak mungkin lepas begitu saja saya hanya mengurusi Makassar misalkan dari SD sampai dengan SMK, karena walau bagaimanapun SMA SMK adalah tetap menjadi tanggung jawab kita semuanya ya, terutama saya sebagai Kasidikmen. Sehingga saya dengan Pak Holik dan Bu Yanti, yuk kita sama-sama besok ataupun karena rapatnya semalam gitu kan, kita harus ketemu supaya kita bisa menjelaskan kepada Bapak dan Ibu, tolong dilaporkan hasilnya. Nah itu, tolong dilaporkan hasilnya. Nah komorbid juga bukan berarti tidak bisa divaksin ya, karena saya juga punya rekan-rekan, punya teman-teman gitu kan yang seusia saya mempunyai komorbid, tapi alhamdulillah kan saja data itu nyalek-nyalek Bapak dan Ibu, tolong carikan misalkan sentra vaksin. Nah nanti Bapak dan Ibu yang akan mengkomunikasikan misalnya dengan puskesmas, di mana ada sentra vaksin maka diarahkan ke sana Mbak Putri kita. Karena mungkin juga sekarang barangkali sudah mulai agak sepi ya Bapak dan Ibu, tidak seperti seminggu atau 2 minggu yang lalu sentra vaksin itu di mana-mana. Nah sekarang mungkin sudah mulai jarang. Nah ini tugas lari ngos-ngosan, mohon maaf nih, aduh. Jangan lari. Iya, soalnya kalau gak lari gak jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala alihi washabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Ibu Kasidikmen, Bu Siptakari yang saya hormati, siswa. Sedangkan yang belum tervaksin ini cukup banyak, 15.240. Sehingga kalau dilihat dari persennya, memang Jakarta Timur 2 ini baru mencapai 87,69 atau sekitar 88%. Sehingga 12,31% ini yang harus kita tindak lanjuti. Nah, berdasarkan rapat-rapat sebelum untuk anak-anak didik kita. Nah, itulah yang harus memotivasi tentunya Bapak Ibu, terus memotivasi. Jadi para